Hey kid, don't ever let them get inside your head. Menpora Dito Aryo Tejo dorong DPR percepat naturalisasi pemain Eredivisie Kelvin Verdong untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk segera mempercepat proses persetujuan naturalisasi pemain sepak bola Kelvin Verdong. Verdong, yang saat ini bermain di Liga Utama Belanda, Eredivisie, diharapkan dapat memperkuat tim nasional Indonesia dalam pertandingan kontra Irak menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa kehadiran Verdong akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Kami melihat potensi besar dalam diri Kelvin Verdong untuk meningkatkan performa timnas. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti dia akan sangat membantu dalam pertandingan-pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia, ujar Menpora dalam konferensi pers di Jakarta. Proses naturalisasi Kelvin Verdong telah dimulai beberapa waktu lalu dan kini berada di tangan DPR untuk mendapatkan persetujuan akhir. Menpora Dito menekankan pentingnya percepatan proses ini agar Verdong dapat segera bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri bersama rekan-rekan barunya sebelum laga melawan Irak. Kami berharap DPR dapat menyetujui proses naturalisasi ini secepat mungkin. Timnas Indonesia membutuhkan semua dukungan dan kekuatan yang bisa kami peroleh untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia, tambah Dito. Kelvin Verdong, bek tengah yang saat ini bermain untuk salah satu klub papan atas di Eredivisie, memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Kehadirannya di timnas diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi strategi bagi pelatih tim nasional. Pertandingan melawan Irak akan menjadi salah satu ujian berat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berpengalaman seperti Verdong, harapan besar dipasang pada kemampuan timnas untuk memberikan penampilan terbaik mereka. DPR diharapkan segera mengadakan rapat untuk membahas dan menyetujui naturalisasi Kelvin Verdong agar pemain tersebut bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi tim nasional. Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tengah berada dalam persiapan intensif jelang kualifikasi Piala Dunia, dan dukungan dari pemain-pemain berpengalaman seperti Verdong diharapkan dapat menjadi dorongan moral dan teknis yang signifikan. Skuad Italia untuk Euro 2024, tanpa Emil Audero, PSSI beri kesempatan Emil Audero naturalisasi gabung Timnas Indonesia kontra Irak jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Luciano Spalletti memanggil 30 pemain skuad Italia awal untuk Euro 2024. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, baru saja mengumumkan skuad final untuk Euro 2024. Dalam daftar tersebut, terdapat beberapa nama pemain bintang yang siap membela Italia di turnamen sepak bola paling bergengsi di Eropa. Namun, yang mengejutkan banyak pihak adalah absennya nama Emil Audero, kiper berbakat yang selama ini menunjukkan performa gemilang bersama Inter Milan di Serie A. Ketidakhadiran Emil Audero dalam skuad Italia membuka peluang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk mendekati sang kiper. PSSI melihat potensi besar dalam diri Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka tengah dalam proses memberikan kesempatan bagi Audero untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Emil Audero dan agennya. Kami melihat Emil Audero sebagai pemain dengan kualitas yang luar biasa. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dorongan besar bagi kami, terutama dalam persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, ujarnya. Rencana naturalisasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola di Indonesia yang menyambut gembira kemungkinan bergabungnya Audero. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi top Eropa, Audero diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini pertahanan timnas Indonesia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero di bawah mister gawang diharapkan bisa menjadi faktor kunci dalam pertandingan tersebut.
PSSI berharap proses naturalisasi ini dapat segera selesai sebelum laga penting itu digelar. PSSI terus berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain berkualitas dari berbagai penjuru dunia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai proses naturalisasi Emil Audero dan persiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Semoga ini menjadi langkah positif bagi sepak bola Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace datang ke Indonesia akhir Mei 2024, dikabarkan urus naturalisasi. Pemain belakang Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan akan mengunjungi Indonesia pada akhir Mei 2024. Kedatangan pemain asal Belanda ini bukan sekadar untuk liburan atau kunjungan singkat, melainkan memiliki tujuan yang lebih serius. Dikabarkan sedang mengurus proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Menurut sumber terpercaya, Riedewald telah menunjukkan minatnya untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia sejak beberapa bulan terakhir. Langkah ini diambil setelah adanya diskusi intensif antara pihak Riedewald, agen pemain, serta PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald berpotensi memperkuat skuad Garuda dalam berbagai kompetisi internasional yang akan datang. Jairo Riedewald, yang kini berusia 27 tahun, memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Bek yang memiliki pengalaman bermain di Liga Primer Inggris ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan tim nasional Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kabar kedatangan Riedewald. Kami sangat senang dan menyambut baik niat Jairo Riedewald untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa akan sangat berharga bagi tim kami, ujar Erick Thohir. Riedewald sendiri mengungkapkan rasa antusiasmenya dalam sebuah wawancara singkat. Saya sangat bersemangat dengan kemungkinan ini. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya, dan saya ingin memberikan kontribusi terbaik bagi negara ini di bidang sepak bola, ujarnya. Kedatangan Jairo Riedewald di Indonesia juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Riedewald diharapkan bisa menjadi mentor dan panutan bagi generasi muda yang bercita-cita untuk berkarir di level internasional. Proses naturalisasi Riedewald akan melibatkan beberapa tahap, termasuk pemeriksaan dokumen dan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Jika semua berjalan sesuai rencana, Riedewald dapat mulai bergabung dengan latihan timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu saja berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan melihat Riedewald mengenakan jersey merah putih dalam waktu dekat. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat skuad timnas dan membawa prestasi yang membanggakan bagi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Martin Paes unggah foto di pesawat menuju Indonesia untuk bela timnas. Kabar mengejutkan datang dari penjaga gawang Belanda, Martin Paes. Lewat unggahan di story Instagram pribadinya, Paes memperlihatkan dirinya berada di dalam pesawat dengan keterangan yang mengindikasikan perjalanannya menuju Indonesia. Hal ini memicu spekulasi bahwa ia akan bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk pertandingan kontra Irak yang akan datang. Unggahan tersebut memperlihatkan Paes duduk di kelas bisnis dengan latar belakang jendela pesawat yang menampilkan pemandangan langit biru. Dalam keterangan foto, Paes menuliskan, "Subscribe to Martin Paes," disertai dengan emotikon foto profilnya. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang bertanya-tanya apakah kehadiran Paes di Indonesia berarti ia akan memperkuat skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Paes memiliki keturunan Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Kehadiran seorang penjaga gawang berpengalaman seperti Paes tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim asuhan pelatih Shin Tae-yong.
Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun dari pihak Martin Paes mengenai tujuannya ke Indonesia. Para penggemar sepak bola tanah air tentu berharap agar kabar ini segera mendapat kejelasan, mengingat pentingnya pertandingan melawan Irak sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen-turnamen besar yang akan datang. Para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa langkah PSSI mendekati pemain keturunan berkualitas seperti Paes merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan performa timnas. Jika benar Paes akan membela Indonesia, ini akan menjadi momen bersejarah dan memberikan harapan baru bagi prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, para penggemar terus memantau perkembangan berita ini dengan penuh antusiasme. Mereka berharap Martin Paes benar-benar akan mengenakan seragam merah putih dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia. Jens Raven diperkirakan bisa perkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak. Kabar baik datang bagi pecinta sepak bola tanah air. Jens Raven, pemain berbakat yang kini tengah dalam proses naturalisasi, diperkirakan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa proses naturalisasi Jens Raven kini memasuki tahap kedua dan sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Proses naturalisasi Jens Raven telah diajukan ke DPR RI dan kami berharap semua berjalan lancar sehingga ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, ujar Dito. Jens Raven, yang memiliki keturunan Indonesia, diharapkan dapat menambah kekuatan dan kualitas skuad Garuda. Kehadirannya di lapangan dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Ia mengungkapkan bahwa Jens Raven memiliki potensi besar dan dapat menjadi aset berharga bagi tim. Jens adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Kehadirannya akan memberikan opsi tambahan dan variasi taktik dalam permainan kami, kata Shin Tae-yong. Rencananya, jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Jens Raven akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Irak. Pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian kualifikasi yang sangat penting bagi Indonesia dalam mewujudkan mimpi tampil di panggung Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan para pecinta sepak bola, diharapkan proses naturalisasi Jens Raven dapat segera rampung. Kehadirannya di timnas Indonesia diakini dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam perjuangan Garuda untuk meraih prestasi di level internasional. Tidak ada nama Kevin Dix dan Mees Hilgers di skuad Belanda untuk Euro 2024, sinyal bela timnas Indonesia kontra Irak. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah merilis daftar pemain yang akan berlaga di ajang Euro 2024. Dalam pengumuman tersebut, tidak terlihat nama dua pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa keduanya mungkin akan memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Kevin Dix, bek kanan berusia 27 tahun yang kini bermain untuk klub FC Copenhagen, dan Mees Hilgers, bek tengah muda yang bersinar di FC Twente, memang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga mereka. Absennya kedua pemain ini dari skuad Belanda membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memanggil mereka. Sumber internal dari PSSI menyebutkan bahwa negosiasi untuk membawa kedua pemain ini ke timnas Garuda sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan pendekatan intensif kepada kedua pemain dan agen mereka. Dix dan Hilgers sendiri sebelumnya pernah menyatakan keinginan mereka untuk memperkuat timnas Indonesia jika peluang di timnas Belanda tertutup. Pertandingan melawan Irak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung bulan depan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Kehadiran Dix dan Hilgers di skuad Garuda akan memberikan suntikan kekuatan baru di lini pertahanan yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim.
Erick Thohir dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mengungkapkan optimismenya, "Kami sedang dalam tahap finalisasi dan berharap Kevin Dix serta Mees Hilgers bisa segera bergabung dengan tim. Mereka adalah pemain berkualitas yang akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia." Keputusan Dix dan Hilgers untuk beralih ke timnas Indonesia juga disambut baik oleh penggemar sepak bola di tanah air. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar keduanya segera mengenakan seragam merah putih. Sementara itu, Koeman dalam konferensi persnya menjelaskan alasan pemilihan pemain untuk Euro 2024. "Kami memiliki banyak pilihan di setiap posisi dan saya memilih pemain yang paling siap dan sesuai dengan strategi tim," ujarnya. Pernyataan ini seolah mengindikasikan bahwa meskipun Dix dan Hilgers berbakat, persaingan di timnas Belanda sangat ketat. Dengan absennya mereka dari skuad Belanda, peluang Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada PSSI dan langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi kedua pemain ini. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar melawan Irak, dan kehadiran dua pemain berkelas internasional ini diharapkan akan menjadi kunci sukses Garuda di kancah internasional.